Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhib dari Prodi Teknik Elektro kelas 01 TLK 001. Ini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-8 dengan judul Indonesia sebagai Negara Hukum. Dan poin pertama, tujuan presentasi ini adalah: 1. Menjelaskan pengertian negara hukum. Yang kedua, menganalisis makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya. Yang ketiga, menganalisis hubungan negara hukum dengan HAM. Yang pertama, pengertian negara hukum. Negara dari perspektif teori klasik didefinisikan sebagai masyarakat yang sempurna, a perfect society. Sebuah bangsa pada dasarnya adalah masyarakat yang lengkap dan anggotanya mematuhi aturan yang ditetapkan. Masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki seperangkat integritas internal dan eksternal. Integritas batin, persepsi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat, saling menghormati hak-hak sesama warga negara. Integritas eksternal, ketika keberadaan suatu komunitas dapat dipahami sebagai bagian dari organisasi komunitas yang lebih besar. Dalam konteks ini, dalam konsep bangsa dan masyarakat dengan integritas internal dan eksternal, hanya ada satu masyarakat yang sempurna dalam tatanan alam, yaitu bangsa. Henry J. Keren 1995 ayat 24 dikti 2012. Teori klasik tentang bangsa muncul dalam perkembangannya dalam berbagai formulasi, misalnya tergantung pada karakternya dalam pandangan Socrates, Plato, Aristoteles. Munculnya konsep-konsep teoretis yang berbeda tentang negara hanya dapat dihasilkan dari pendekatan yang berbeda. Sebagai aturan, negara harus mewakili bentuk masyarakat yang sempurna. Teori klasik yang dilandasi konsep masyarakat tak sempurna memengaruhi lahirnya teori nasional modern yang kemudian dengan negara hukum dikti 2012. Istilah Rechtsstaat merupakan terjemahan istilah dari kata Rechtsstaat sementara pada profesional hukum di daratan Eropa Barat umumnya. Menggunakan istilah rule of law, tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah rule of law. Indonesia, istilah Rechtsstaat biasanya diterjemahkan sebagai rule of law. Wenarno 2007. Ide negara hukum di Indonesia telah diusung hampir satu abad oleh Cipto Mangkukusumo dan sahabatnya. Meski pembahasan saat itu masih terkait hubungan Indonesia-Hindia-Belanda dengan Belanda, misalnya gagasan bahwa Indonesia-Hindia-Belanda memiliki parlemen, otonomi, dan hak-hak politik rakyat diakui dan dihormati. Dengan demikian, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama tumbuh dalam pikiran mereka. Pandangan bahwa cita-cita negara hukum yang demokratis pertama kali diajukan dalam proses Badan Penyelidik Kemerdekaan BPUPKI secara historis tidak berdasar dikti 2012. Para pendiri pada saat itu terus memperjuangkan ide negara hukum. Gagasan dengan konsep UUD dibahas oleh anggota BPUPKI mulai dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 17 Juli 1945. Melalui sesi-sesi sidang tersebut, konsep negara hukum oleh Muhammad Yamin Nusantara 2010 ayat 2 dikti 2012. Pada sidang BPUPKI juga menyoroti berbagai alternatif dan konsep penyelenggara negara, antara lain negara sosialis, negara serikat yang diusulkan oleh pendiri negara. Terjadi kontroversi dalam prosesnya, namun karena dilindasi oleh kehendak bersama para pendiri negara untuk kemerdekaan, semangat dan nasionalis yang tinggi, maka secara bulat menerima konsep negara hukum. Negara hukum secara formal terdapat dalam setiap rancangan UUD RIS 1949 dan UUDS 1950. Dalam konstitusi ini, pasal Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 melindungi manusia. Hak-hak yang terkandung dalam konstitusi negara itu perlu dan penting. Konsep negara hukum selalu mengacu pada pelaksanaan kekuasaan negara berdasarkan hukum. Pemerintah dan berbagai lembaga di dalamnya terikat oleh hukum yang berlaku dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Menurut Mustafa Kamal, di mana pemerintahan didasarkan pada rule of law dan bertujuan untuk membina hukum dan ketertiban. Mustafa Kamal 2003. Ya, poin 2. Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya. Indonesia negara hukum di mana semua pemerintahan dan masyarakat didasarkan pada aturan, bukan pada kekuasaan. Thomas Hobbes 1558 sampai 1679 Masehi.
menyebutkan sebagai homo homini lupus dalam buku Leviathan, artinya manusia adalah manusia serigala lainnya. Orang memiliki kebutuhan dan keinginan berbeda. Ada keinginan baik yang dimiliki orang dan ada keinginan buruk. Inilah salah satu alasan mengapa diberlakukan aturan. Kondisi kedua sepertinya bukan tidak mungkin, kecuali semua warga negara membutuhkan supremasi hukum, di mana ada orang di situ ada aturan, yang artinya Happy Society EBUs. Dengan kata lain, selama ini aturan masih dibutuhkan dan bahkan posisinya lebih penting. Upaya penegakan aturan di negara erat kaitannya dengan tujuan nasional. Karen Brook 1975 berpandangan bahwa hidup manusia tidak cukup untuk hidup dengan aman, tertib dan teratur. Orang perlu makmur jika tujuan nasional hanya untuk menjaga ketertiban. Tujuan nasional terlalu sempit. Tujuan komprehensif negara adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan semua orang. Negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur warganya untuk memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakatnya. Teori yang dikemukakan Karen Brook dikenal luas sebagai teori negara kesejahteraan. Teori otoritas negara yang diungkap Karen Brook tersebar luas di negara-negara maju termasuk Indonesia. Jadi kalau kita cermati tujuan negara Indonesia dapat ditemukan pada pembukaan UUD 1945, yakni pada alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, menyediakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut teridentifikasi tujuan negara yang di dalamnya terdapat indikator yang sama persis dinyatakan Karen Brook, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, menjadikan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban global dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demikian juga bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya dari pernyataan tersebut jelas bahwa negara memiliki aturan yang sifatnya memaksa dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi tegas. Menjadi negara hukum bagi Indonesia adalah mencakup segala aspek kehidupan di seluruh wilayah negara yang dimiliki Indonesia, bahwa segala aturan yang ada di dalam negara Indonesia serta turunnya berlaku bagi seluruh warga negaranya. Artinya setiap seseorang meminta haknya harus diberikan sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan HAM tidak keluar dari jauhnya. Sementara itu, Jim Lee ACDK mengungkapkan tentang prinsip negara hukum, yaitu penegakan pada hukum, adanya kesamaan hukum yang dilakukan dengan proses yang baik dan benar, adanya batasan kekuasaan terhadap suatu kelembagaan yang eksekutif yang independen, pelaksanaan peradilan yang bebas dan mandiri, adanya peradilan tata usaha negara, adanya peradilan konstitusi, pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, mempunyai sarana sebagai mewujudkan tujuan negara terbuka dan adanya pengawasan sosial, memiliki sifat demokratis. Jim Lee ACDK 2019. Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Pancasila sebagai dasar dan sumber norma hukum serta menjadi kebiasaan dalam hukum. B. Sistem konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawah membentuk kesatuan sistem aturan. C. Prinsip demokrasi pasal 1A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada pada rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. D. Pasal ayat 1 UUD 1945 dijadikan sebagai prinsip persamaan kedudukan dalam aturan dalam pemerintahan. E. Lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang DPR dan Presiden. F. Presidensial dipilih sebagai sistem pemerintahannya. Yang G. Tidak ada intervensi terhadap keputusan dan kekuasaan lainnya. Yang H. Hukum bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memasukkan kesejahteraan umum, menjadi dasar kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan I. Pasal 28A, 28J UUD 1945 adanya jaminan hak dan kewajiban asasi manusia. Yang poin ketiga, hubungan negara hukum dengan HAM. Hukum harus mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat untuk membangun masyarakat yang tertib. Diperlukan penegakan hukum secara konsisten. Isu hukum harus diwajibkan dalam implementasi masyarakat. Penegakan hukum di sini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban sosial dan kepastian hukum agar masyarakat merasa terlindungi hak-haknya.
Seorang filsuf berkeseimbangan Jerman yaitu Gustav Frankfurt menyebutkan ada 3 hal dalam penegakan hukum, yaitu yang pertama, unsur keadilan. Keadilan merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Artinya, polisi dan aparat penegakan hukum harus bertindak adil. Penegakan hukum yang tidak adil menimbulkan keresahan masyarakat dan mengurangi kekuatan hukum serta perangkatnya di masyarakat. Jika masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka keamanan perdamaian akan terancam dan stabilitas nasional akan rapuh. Yang kedua, unsur kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat untuk manusia yang berkeadilan untuk rakyatnya. Dan yang ketiga, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan terhadap kesewenang-wenangannya. Andaikan melanggar hukum akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di pengadilan dan akan dihukum jika terbukti bersalah. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi sangat penting. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa peraturan bertindak sebagai sarana untuk menegakkan hukum substantif. Hukum hanya digunakan dalam keadaan tertentu, artinya digunakan sehubungan dengan wewenang yang diberikan kepada mereka yang memiliki aturan atau hak substantif dan harus diketahui oleh aturan substantif. Bagi warga negara untuk mematuhi dan menghormati hukum, aparat hukum wajib menegakkan hukum secara jujur, tanpa tebang pilih untuk keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memberikan nasihat hukum yang untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hukum masyarakat. Untuk melaksanakan sistem aturan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu tidak hanya membarui materi hukum tetapi lebih penting lagi untuk melatih aparatur penegak hukum sebagai mereka aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan hukum. Dengan demikian, lahirlah masyarakat yang taat dan patuh pada hukum. Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi aturan yang menjamin keadilan bagi warganya. Keadilan ajaran secular untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat dan negara. Dan sebagai dasar keadilan, kita perlu menanamkan moralitas agar semua manusia menjadi warga negara yang baik, seperti dikatakan Aristoteles, bahwa yang memerintah pada negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum yang menjaga keseimbangan saja. Hukum dan moral yang menentukan apakah suatu undang-undang diundang sebagai didasarkan pada kemampuan untuk menunjukkan pemerintah negara. Negara hukum Indonesia sering diterjemahkan sebagai rule of law. Pengertian negara hukum pada dasarnya didasarkan pada sistem hukum Eropa kontinental. Ide rule of law menjadi luas pada abad ke-17 karena situasi sosial politik di Eropa yang didominasi oleh monarki absolut, raja bangsa harus mendaji bangsa yang diatur oleh supremasi hukum. Itulah moto dan sebenarnya kekuatan pendorong di balik perkembangan era baru ini. Lingkungan bebas atmosfer tidak dapat ditembus sehingga negara harus memilih jalan dan membatasi batas kegiatannya dengan hati-hati. Ini adalah pemahaman tentang negara hukum. Misalnya, negara tidak lebih sekedar menegakkan supremasi hukum atau melindungi hak individu tanpa tujuan pemerintah. Secara hukum, negara hukum bukan berarti tujuan dan isi suatu bangsa, tetapi hanya sarana dan sarana untuk mewujudkannya. Frederick Julius Stahl mengemukakan 4 unsur dalam arti klasik, yaitu adanya hak asasi manusia, trias politikal, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan, menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan yang ada, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, memiliki peradilan administrasi jika terdapat perselisihan. Seorang juris ahli hukum berkebangsaan Nederland atau Belanda, yaitu Paul Scholten, dalam tulisan yang kritis tentang negara hukum menyebutkan 2 ciri negara hukum. Ciri yang pertama negara hukum ialah Ers ist Recht gegenüber den Staat. Artinya negara itu mempunyai hak terhadap negara, setiap individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi sebagai yang pertama, setiap manusia mempunyai keadaan suasana sendiri di mana asasnya terletak di luas kewenangan negara. Yang B, kedua, manusia diberikan batasan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada. Dan ciri yang kedua, negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi is Gelden van Machten. Menurut Paul Scholten bahwa setiap negara memiliki pemisahan kekuasaan yang meliputi semua orang terikat pada undang-undang dasar dan keterlekatan pada peradilan. Memiliki aturan pada dasar mengenai proporsionalitas atau verhältnismäßigkeit. Yang ketiga, pada keputusan umum diawasi terjaminnya setiap hak dasar peradilan.
undang-undang terhadap pembatasan dalam berlaku. Dalam pandangan A. V. Dichev, negara hukum itu perlu memiliki 3 hal mendasar, yaitu yang pertama, supremacy of law. Dalam negara hukum, HAM menjadi unsur utama yang perlu ditegakkan. Oleh karena itu, jaminan HAM di dalam konsep negara hukum harus ada, termasuk kebebasan orang dalam menyampaikan pendapat. Jadi, konsep negara hukum harus memasukkan unsur hukum HAM di konstitusi negaranya. Yang kedua, equality before the law. Semua orang di mata hukum sama antara pemegang kekuasaan dengan rakyat, yaitu derajat sama di mata hukum. Pemegang kekuasaan sebagai mengatur dan menjalankan pemerintahan, sedangkan rakyat yang diatur. Jika tidak persamaan hukum, maka pemegang kekuasaan akan menjadi kebal hukum. Yang ketiga, hukum human right. Human right meliputi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, memiliki kemerdekaan pribadi, hak yang digunakan melakukan sesuatu yang dianggap baik dan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, memiliki kemerdekaan berdiskusi. Setiap orang berhak berkumpul, berdiskusi, mengeluarkan pendapat, dan bersedia mendengarkan, menerima, menghormati, dan menghargai pendapat orang lain tanpa merugikan dan menimbulkan kekacauan atau bahkan memprovokasi. Yang ketiga, memiliki kebebasan mengadakan suatu kegiatan hukum yang dibatasi agar tidak terjadi kekacauan. Menurut hukum, hak asasi manusia merupakan faktor utama yang perlu dilindungi. Konsep negara hukum ini menjamin hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak atas kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, hak dasar yang didapat sejak lahir. Hak ini dimiliki setiap manusia, bukan diberikan oleh orang lain atau pemegang kekuasaan, tetapi dia didapat dari martabatnya sebagai manusia. Walaupun manusia terlahir dengan berbeda-beda, tetap memiliki hak. Hak ini tidak dapat diambil oleh siapapun karena hak ini melekat pada dirinya sebagai makhluk Tuhan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ditegaskan bahwa HAM merupakan perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan insan, menjadi makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat martabatnya. Salah satu anggota Komisi HAM di PBB, Jan Matrison, mengatakan bahwa HAM merupakan satu yang menyatu dalam diri manusia. Tanpa HAM, manusia tidak dapat hidup layak manusia. Sementara Wolof mengatakan bahwa HAM merupakan sejumlah hak yang berakar dalam tiap individu karena adanya sifat kemanusiaan. Indonesia mengaku sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adanya lembaga peradilan, di mana lembaga ini nantinya sebagai syarat suatu negara dalam mendelegasikan diri sebagai negara hukum. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi dan melaksanakan aturan-aturan hukum dan undang-undang, atau dengan kata lain, Indonesia sebagai negara hukum yang akan menekan keadilan berdasarkan Pancasila UUD 1945. Hubungan antara hak asasi manusia dengan negara hukum sangat erat, yang saling terkait serta tidak dapat disebabkan karena adanya hukum yang melindungi hak asasi manusia. Apalagi perilaku seluruh manusia di negara ini selalu berlandaskan hukum, apalagi perilaku seluruh manusia di negara ini selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum mengikat mereka. Hukum tidak mengikat hak lain sama hukum terkait hak bersifat moral dan mengikat. Jika hukum dibuat dan undang-undang nanti disahkan, pelaksanaan hak akan lebih terjamin. Jadi aturan hukum terkait dengan hak asasi manusia karena hal tersebut dilakukan setiap warga negara dapat menikmati hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan, maka patut dihormati dan tidak boleh diingkari. Dengan demikian, negara Indonesia dalam menerapkan supremasi hukum untuk mendorong penegakan hukum tidak hanya secara resmi menjadi hak, tetapi juga tidak untuk menjamin keadilan dalam realitas kehidupan masyarakat. Hal ini juga mendorong aparat penegakan hukum untuk secara proaktif menyelesaikan sengketa dan menyikapi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Demikian presentase dari saya, Abdul Muhib, presentase pertemuan ke-7, yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.